Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini. Menjadi mahasiswa adalah sebuah kesempatan untuk bisa belajar lebih banyak dan lebih mendetail terhadap suatu program studi yang diambil. Namun, sebagai mahasiswa, bagaimana mengatur waktu untuk kegiatan kampus dan kegiatan di luar kampus? Maka dalam video kali ini kita akan berbincang-bincang seputar kegiatan di luar kampus dan menjadi mahasiswa dengan narasumber kita yang luar biasa. Dia adalah seorang mahasiswa dan juga sebagai freelance atau mungkin bukan freelance ya, pengabdian menjadi supir ambulan. Selamat datang Bang Sabri. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selalu. Teman-teman, beliau ini adalah teman saya satu kelas. Beliau cukup sibuk karena di samping menjadi mahasiswa, beliau juga menjadi supir ambulan. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana beliau membagi waktu untuk ngampus dan juga untuk pengabdiannya. Izin Bang, mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang. Oke, baik. Bisa diceritakan sedikit Bang, bagaimana awalnya Anda bisa terlibat menjadi supir ambulan di yayasan tersebut? Oke, menarik banget nih. Jadi untuk pertama waktu itu ketika ada usulan dari ketua yayasan kami, di situ ada 2 unit ambulan. Waktu itu memang kebetulan belum ada sopirnya gitu. Kebetulan kami juga bisa nyopir, maka ditawarin ke kami, bisa nggak jadi sopir ambulan tapi dengan konsekuensinya waktu kuliahmu terganggu gitu. Kemudian bisa nggak kamu maksimalin di ambulan tapi tidak mengorbankan waktu kuliahmu yang terbengkalai. Terbengkalai gitu. Kemudian saya berusaha menyanggupi dengan konsekuensi gitu, kuliahnya kurang fokus dengan waktu yang kadang waktunya kuliah kita masih di jalan, belum persiapan kuliahnya, macetnya segala macam, apalagi di Jakarta kita tahu sendiri kan, jam-jam 4, jam-jam 3 itu luar biasa banget. Apalagi berangkat kuliah itu sekitar jam 4:30 sore. 4:30 sore. Itu kayak makanan sehari-hari gitu. Makanya kalau ke arah Al-Hikmah, pulang dari status ngantar pasien terus pergi ke kampus, kayak kadang nggak mandi juga gitu Bang. Oh iya. Nyempet-nyempetin, kadang terlambat, dosennya kadang ngomelin kita juga. Masya Allah. Gitu, itu singkatnya gitu Mas. Oke, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Mungkin bisa diceritakan Bang, apa pengalaman yang paling berkesan atau mungkin paling menegangkan selama bertugas menjadi supir ambulan? Wah, ini lumayan nih ya. Waktu itu pernah nih ada pasien jenazah dari rumah sakit RSCM, mau diantarin ke Solo gitu. Ke Solo? Ke Solo gitu Mas. Wow, Masya Allah. Tepatnya udah jam 8 malam ya, habis sholat Isya. Tiba-tiba ada telepon dari atasan, ini ada pasien jenazah, bisa diantarin nggak ke Solo katanya. Wah, jauh nih bilang. Kira-kira bisa berapa orang katanya? 2 orang bisa nggak? Gitu. Bisa. Terus nanti penumpang yang nemenin jenazah di belakang kita kasih slot 1 gitu. Biasanya kalau ada jenazah, misalnya ada keluarga 1 nemenin di belakang buat mandu arah ataupun penunjuk jalan gitu ke tempat lokasinya. Terus singkat ceritanya ya kami sanggupin, ada aja teman saya di semester 3, namanya Cak Ibrahim. Terbang, jalanlah kami ke Solo. Nah, waktu itu jam 8:30 sampai prefernya, sampai sana kurang lebih 4-5 jam tembus dengan kecepatan yang ya sebagaimana ambulan pada biasanya. Gitu, Terus sampai ke Solo dianterin gitu sampai ya? Ke Solo, sampai lokasi, sampai pemakaman kita antarin gitu. Jam berapa sampainya di sana tuh? Sekitar jam 12 kurang. 12 malam? 12 malam. Masya Allah, luar biasa ya. Itu yang paling jauh selama menjadi supir? Selama menjadi sopir itu paling jauh. Ke Solo ya? Itu paling berkesan banget gitu. Katanya kan kalau banyak mayat, jenazah, ada suka gangguan gitu. Tapi kita yakinin lagi ya, udah meninggal mana mungkin ya kan mesti begituan gitu. Nah, bismillah berangkat gitu.
Walaupun memang ada rasa takut gitu mas. Ya wajar lah namanya juga manusia ya. Waktu buat jenazah kita setia murotal gitu. Masya Allah. Pulangnya kita setia. Oh iya. Sampai ke Solo loh teman-teman, dari Jakarta jenazah itu bahkan sampai diantar ke Solo. Enggak silaturahmi ke rumah mantan presiden? Enggak, kita Enggak ya? beda partai mas. Oke. Astagfirullah. Afwan. Mungkin baik, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Bagaimana cara saudara menyeimbangkan peran sebagai mahasiswa dan juga sebagai petugas kemanusiaan di lapangan gitu? Gimana ya, kalau peran sebagai mahasiswa ya kita memenuhi kewajiban kita, masuk sekolah, masuk kuliah Senin sampai Kamis, kita penuhin kewajiban kita sebagai mahasiswa. Begitu juga dengan di ambulan, kita penuhin kewajiban kita, kita atur waktu kita semaksimal mungkin. Kalau ada yang panggilan dari ambulan, dari tugas-tugas kampus, kita maksimalin juga, jangan sampai ada yang terlewatkan, artinya ada yang kita korbanin. Karena ini dua prioritas yang harus memang kita jaga, kita sanggupin gitu, karena kita sudah berani mengambil langkah ini, ya kita tanggung jawab gitu mas. Oke. Di kampus sebagai mahasiswa aja atau juga ikut organisasi kemahasiswaan? Di kampus kami coba ikutin organisasi pada semester 3-nya, ikut BEM. Oke. Habis BEM coba ikut Alimah TV. Terus waktu itu sempat nyoba Kotaima, tutup mas gitu. Iya. Sempat ikut Kotaima, baru ATV doang. Berarti memang padat ya. Jadi Padat, selain lumayan. relawan kemanusiaan, di kampus juga ikut kegiatan organisasi ya. Iya mas. Baik Bang, selanjutnya ini pertanyaan, apa pelajaran hidup yang paling Abang rasakan dari pengalaman mengantar pasien atau jenazah? Selama mengantar pasien, jenazah, dan segala pun laka lintas di jalanan, itu utamakan kesehatan ya, walaupun ya kita kebanyakan anak-anak kuliah dimanapun berada, dimanapun sekolahnya, ngampusnya dimanapun, terutama yang ngekos, jaga pola makan, jangan begadang, jangan pusreng ya, jangan main game sampai larut malam, pagi bahkan tidurnya gitu, karena banyak kasus-kasus yang kami ketemuin, pasien-pasien kami itu anak-anak kosan gitu. Dari makannya nggak teratur, tidurnya berantakan, itu langganan, itu udah jadi langganan kami itu, nganterin pasien ke rumah sakit. Ditanya apa kronologinya bisa masuk rumah sakit, begadang ya, pola makan nggak teratur gitu. Ibaratnya apa, tambah lagi udutnya ngebul ya kan. Astagfirullah. Itu luar biasa, langganan. Jadi pasien aktif kami setiap hari Senin ada itu, khusus buat di anak kosan gitu. Maka oleh karena itu buat anak-anak kos, jaga pola makannya yang baik, yang sehat, yang gizinya sebagus mungkin gitu. Itu aja mas. Iya baik, terima kasih. Jadi ini teman-teman, satu pertanyaan terakhir lagi Bang. Siap. Oke. Kalau boleh memberi saran untuk teman-teman mahasiswa lainnya, apa makna mengabdi dan belajar bagi Abang? Oke, jadi kalau untuk makna mengabdi bagi saya pribadi, ketika ada yayasan ataupun lembaga yang sudah memberikan kita fasilitas, contohnya waktu saya masih mondok, itu ada program tahfiz atau untuk kasus sekitar 3 tahun lebih kurangnya. Di situ yayasan memberikan sepenuhnya fasilitasnya ke kami. Nah, situ ada makannya, ada biaya pendidikannya. Itulah kami balas dengan apa yang bisa kami sanggupin. Itu kalau Anda artikan mengabdi bagi pribadi ya. Artinya kita membayar, tapi dengan bentuk fisik yang kita bisa kita bayarkan, walaupun memang nggak bisa bentuk uang gitu. Ya, artinya apa yang bisa kita lakukan untuk yayasan itu kita lakukan gitu. Ngajar gas, bisa jadi sopir ambulan gas juga, bantu yayasan bener-benerin listriknya, nyapu, ngepel lah, segala macamnya. Pokoknya apapun itu kebaikan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk yayasan, kita kerjain mas gitu. Mungkin boleh dikasih tahu Bang ke teman-teman, barangkali ada dari mereka yang butuh bantuan nanti Bang, tolong Bang ini sakit Bang antar. Oke, ya teman-teman semuanya, jika nanti butuh ambulan ya boleh. Nah, kita ada TikToknya, silahkan nanti di follow. TikToknya namanya ambulan 99 ya, itu nanti dicari aja, dapat tuh, atau ambulan Jabodetabek.
Situ ada nomor saya tertera. Kemudian kalau mau via WA juga nanti dicantumin di bawah sini. Nah, baik, mungkin itu dia teman-teman podcast kita pada kesempatan ini. Beribu-ribu maaf kami ucapkan karena dalam podcast ini banyak sekali kesalahan dari kata-kata, dari teknisnya. Namun namanya juga manusia, pasti ada khilaf dan salah. Sekian dari kami. Jangan lupa teman-teman kepoin juga tentang kegiatan kami di sini di kampus Taidi Al-Hikmah. Barangkali teman-teman ada yang mencari kampus juga, mari berkuliah dan belajar bersama kami di kampus Taidi Al-Hikmah di Mampang, Jakarta Selatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.